Salam geografi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah kartografi dasar, yaitu dasar-dasar pemetaan. Dasar-dasar pemetaan, fungsi peta yang pertama adalah menunjukkan posisi atau lokasi relatif letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi. Yang kedua, memperlihatkan ukuran karena melalui peta dapat diukur luas daerah dan jarak-jaraknya. Yang ketiga, memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi, misalnya bentuk benua, negara, atau gunung, sehingga dimensi dapat terlihat dalam peta. Yang keempat, menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Jadi fungsi peta ini sangat bermanfaat sekali bagi manusia. Tujuan pembuatan peta yang pertama adalah komunikasi informasi ruang. Yang kedua, menyimpan informasi. Yang ketiga, membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi, jalan, navigasi, atau perencanaan. Yang keempat, membantu dalam pembuatan suatu desain, misalnya desain jalan. Yang kelima adalah analisis data spasial, misalnya perhitungan volume. Tujuan pembuatan peta ini adalah merupakan tujuan yang sangat penting bagi perencanaan suatu wilayah, atau seseorang memberikan informasi kepada seseorang kaitannya dengan luasan serta volume dalam menyimpan informasi. Selanjutnya, membuat peta yang dilakukan adalah pengumpulan data, baik data topografi, misalnya jarak, tinggi tempat, maupun data tematik, data-data yang bersifat khusus. Topografi diperoleh secara geodesi, yaitu pemetaan yang ada di lapangan. Selanjutnya, setelah itu adalah pengolahan data. Pengolahan data tersebut, analisis spasial, data yang terkumpul, validasi kembali dengan keadaan yang ada di lapangan. Langkah yang terakhir adalah penyajian kembali data dalam bentuk grafis atau dalam bentuk gambar. Nanti kalian akan mempraktekkan proses pembuatan peta tersebut dari pengumpulan data, pengolahan data, serta menyajikan kembali. Komponen peta yang pertama adalah judul peta, menggambarkan isi dan tempat di daerah yang digambar. Letak judul peta dapat di sembarang tempat asal tidak mengganggu makna peta, mudah diketahui oleh pembaca, dan masih berada di dalam garis tepi. Ini adalah salah satu contoh peta yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial. Tsunami Hazard Map. Ini adalah peta yang ada di Provinsi Bali. Karena memang yang berpotensi tsunami adalah di daerah Bali bagian selatan, karena berbatasan dengan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Selanjutnya adalah garis tepi peta. Ialah garis yang terletak di bagian tepi, atas, bawah, kiri, atau kanan. Peta dengan ujung-ujung tiap garis bertemu dengan ujung garis yang berdekatan. Biasanya garis ini dibuat rangkap 2 dan tebal. Garis ini sangat berguna ketika ukuran peta diubah. Jadi garis tepi itu adalah garis yang ada di tepi kanan maupun di atas. Tepi kanan, kiri, di atas, bawah. Itu adalah merupakan garis tepi. Atau yang ada di bawah di base map-nya ini. Nah, ini juga ada garis tepinya. Jadi sangat penting sekali untuk bisa membuat peta tersebut sangat rapi dan rajin. dan enak dipandang secara kartografi.
Selanjutnya adalah orientasi peta atau arah. Tanda pada peta yang menunjukkan arah utara, timur, selatan, atau barat daerah yang digambar. Dapat diletakkan di sembarang tempat. Di dalam garis tepi ada petunjuk arah dengan huruf N atau North. Dan variasinya ada seperti ini. U adalah utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut. Ataupun bisa menggunakan arah panah satu saja. Jadi atas adalah orientasi utara. Di dalam peta dari Badan Informasi Geospasial atau Bakosurtanal adalah ini. Ini adalah orientasi utara. Yang sangat penting, ketika tidak ada arah orientasi ini, si pembaca peta tidak akan bisa mengetahui atau mengalami disorientasi atau tidak bisa membaca arah dengan baik. Selanjutnya adalah skala peta. Adalah perbandingan antara jarak dua titik di atas peta dengan jarak tersebut di permukaan bumi. Skala 1:25.000 artinya satu satuan ukuran di atas peta sama dengan 25.000 satuan ukuran di atas permukaan bumi. Ketika kita lihat di Tsunami Hazard Map atau dari Badan Informasi Geospasial, ini adalah contohnya. Letaknya posisinya ada di sini. Ini adalah skala grafis dan ada skala angka yang ada di sini. 1:100.000. 1 cm mewakili 100.000 cm, atau bisa kita sederhanakan menjadi kilo, berarti menjadi 1 km ketika 100.000. Macam-macam skala peta. Yang pertama adalah skala numerik. Skala numerik ini adalah numerical scale, disebut juga skala pecahan. Contoh 1:100.000. Yang kedua adalah skala grafis. Skala grafis disebut juga skala garis atau skala bar. Artinya, jika setiap jarak yang sama di peta dengan titik 0 sampai 5, jarak di lapangan atau permukaan bumi antara 5 km. Artinya 0 sampai 10 berarti 10 km dan seterusnya. Berarti satu garis atau satu bar ini berartikan dalam 1 cm mewakili 5 km. Dan seterusnya. Juga ada skala verbal. Sebelum ke skala verbal, ini ada contoh mengubah skala angka ke skala garis. 1:100.000 menjadi seperti ini. Artinya jarak 10 cm di peta mewakili jarak 10 km yang ada di lapangan. Karena 10 km dibagi 10 cm maka akan ketemu 1:100.000. Yang selanjutnya adalah skala verbal. Misalnya 1 inci sama dengan 1 mil. Artinya jika jarak di peta 1 inci, maka jarak di permukaan bumi sama dengan 1 mil. 1 mil sama dengan 63.360 inci. Ini adalah salah satu contoh skala verbal. Menentukan skala peta yang belum ada skalanya, yaitu mengukur jarak-jarak di lapangan dengan meteran secara teliti, termasuk untuk daerah yang berliku-liku, dan kemudian membandingkannya dengan jarak di peta. Yang kedua, menentukan dua titik di peta, misalnya titik A, B dengan arah utara-selatan, menghitung jarak di peta dan selisih derajat garis lintangnya. Jarak tiap menit garis lintang sama dengan 111,322 km. Memperbesar dan memperkecil peta. Memperbesar memperkecil peta adalah suatu kegiatan mengubah ukuran peta menjadi lebih besar. Sedangkan sebaliknya, memperkecil peta adalah kegiatan mengubah ukuran peta menjadi lebih kecil. Memperbesar dan memperkecil peta dapat dilakukan dengan pantograf. Pada dasarnya, kerja pantograf berdasarkan jajaran ginjang.
3 dari 4 sisi jajaran genjang A, B, dan C mempunyai skala faktor yang sama. Skala pada ketiga sisi tersebut dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Maka seperti ini. Di sini adalah kertas gambar. Seandainya contoh adalah ukuran A4. Ada atlas ukuran A4 itu akan diperbesar 3 kali. Atau mungkin akan diperbesar 2 kali. Dari A4 menjadi A3, maka otomatis tuas yang ada di sini, tuas A ini adalah pensil, sedangkan di sini adalah merupakan pensil yang kedua. Maka ABC merupakan lengan-lengan yang mempunyai skala faktor yang sama. Maka ketika kita menggoreskan kertas yang ada di A ini, maka secara otomatis akan bisa membesarkan secara 2 kali. Dan di pantograf ada pengaturannya, 2 kali perbesaran, 3 kali perbesaran, 4 kali perbesaran, bahkan ada yang sampai 8 kali perbesaran. Memperbesar dan memperkecil peta dengan sistem peta atau sering disebut dengan sistem grid. Salah satu contohnya skala peta baru. Ini adalah contohnya adalah peta Borneo atau peta Kalimantan dengan ukuran A4. Maka dia akan diperbesar dengan menggunakan ukuran A3. Maka langkah yang pertama, atlas itu difotokopi, setelah itu digaris-garis kurang lebih sekitar 1 cm. Setelah itu saudara membuat garis grid dengan ukuran 2 kali. 2 kali 2 cm. Ini 1 kali 1 meter. 1 cm, ini 2 kali 2 cm. Maka kalian gambar dari bagian yang paling mudah. Contohnya di gambar paling ujung ini. Ada 1, 2, 3. Ini digambar. Maka penggambaran inilah memperbesar dan memperkecil. Resiko yang ditanggung ini tidak konform dan equidistant. Alangkah baiknya ini nanti menggunakan pantograf karena nanti akan bentuknya konform. Karena kita melihat dari perbesaran ini nanti akan banyak distorsi, kelemahan dari peta ini. Sama halnya skala ya, untuk gambar ini ada suatu daerah, suatu desa contohnya skala 1/100.000, ini diperbesar 2 kali, maka skalanya menjadi lebih kecil, 1/50.000, tetapi ini akan menjadi lebih detail. Maka skala peta baru adalah jarak peta lama dibagi jarak peta baru dikali skala peta lama. Selanjutnya adalah dasar-dasar pemetaan adalah garis astronomi, garis yang menunjukkan di mana lokasi daerah yang digambar berdasarkan garis bujur dan garis lintangnya. Jadi di sini ada garis bujur. Garis bujur mempunyai fungsi pembagian waktu. Titik nolnya ada di Greenwich di Inggris, sedangkan garis lintang mempunyai fungsi untuk membagi iklim pada suatu negara. Ini contohnya, di sini ada garis lintang dan ini ada garis bujur. Ini zoom dari peta tsunami hazard map. Selanjutnya adalah legenda. Legenda adalah arti simbol, adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta. Diklasifikasikan menjadi simbol titik, simbol tempat atau data personal, simbol garis, dan simbol luasan. Simbol yang mencakup luasan tertentu, contohnya adalah yang ada di dalam lingkaran yang ada di sini. Kita lihat bahwa di sini adalah merupakan legenda yang di situ ada area dan di situ ada titik. Selanjutnya adalah insert. Ialah gambar peta yang berada di luar peta pokok tetapi masih dalam garis tepi yang ukurannya kecil. Bila 2 insert atau lebih, insert pertama daripada peta, pokoknya insert kedua menggambarkan daerah yang satu tingkat lebih luas daripada insert pertama. Salah satu contohnya ini.
Jadi fungsi insert ini adalah supaya pembaca peta itu mengetahui kondisi di sekitarnya. Oh, ini di sini ada Denpasar, ada Bali bagian selatan. Kalau orang yang sudah paham dia akan tahu, tapi orang yang awam, oh ini petanya bagian mana? Oh, ternyata bagian Bali bagian selatan. Di situ ada Pantai Kuta, terus ada Denpasar. Selanjutnya adalah sumber data. Sumber data dan tahun pembuatan ini dimaksudkan supaya pembaca mengetahui dari manakah asal data dan tahun pembuatannya. Lebih-lebih peta yang menggambarkan data yang mudah berubah. Jadi sumber data ini dia diambil dari kondisi yang ada di peta. Contohnya tema-tema tertentu. Tsunami Hazard Map, sumber peta, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Sumber peta, BPBD Denpasar, dan seterusnya. Itu adalah sumber-sumber data yang bisa kita tuliskan yang ada di kotaan ini. Selanjutnya adalah lettering. Apa itu yang dimaksud dengan lettering? Adalah semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. Bentuk huruf meliputi huruf kapital, huruf kecil, kombinasi huruf kapital kecil, tegak, dan miring. Judul peta ditulis dengan huruf kapital dan tegak. Jadi contohnya Tsunami Hazard Map. Yang kedua, air ditulis dengan huruf miring. Jadi perairan ditulis dengan huruf miring atau sering disebut dengan italik. Dan warnanya tentunya adalah biru muda. Yang ketiga, sungai sejajar dengan arah sungai dan dapat terletak di atas atau di bawahnya. Yang keempat, tulisan nama ibu kota lebih besar daripada tulisan nama di kota-kota lain. Jadi contoh Denpasar. Denpasar dengan Kuta tentunya akan lebih besar Denpasar. Karena Denpasar adalah ibu kota dari Provinsi Bali, sedangkan Kuta adalah bagian dari Denpasar dan itu lebih kecil atau kota di tingkat kecamatan. Selanjutnya adalah pewarnaan. Ada 5 warna pokok, yaitu hitam untuk detail perhunian, lettering, tumbuhan, karang, dan tapal batas. Sedangkan biru untuk unsur air dan daerah dingin. Biasanya semakin biru warnanya semakin dalam. Hijau untuk vegetasi, dataran rendah dan hutan. Coklat untuk kontur, daerah berbukit dan gunung. Sedangkan merah untuk daerah yang panas, misalnya jalan, kota, gedung-gedung penting. Atau mungkin kalau kita lihat Tsunami Hazard Map ini, merah dikatakan adalah daerah yang paling berpotensi berbahaya. Sedangkan warna-warna tersebut juga digunakan warna kuning untuk daerah kering, ketinggian menengah, dan vegetasi yang sedikit. Sedangkan orange untuk jalan yang tidak begitu penting. Ditinjau dari jenisnya, ada peta foto, ialah peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara atau ortofoto. Ini dalam penginderaan jauh. Sedangkan peta garis ialah peta yang menyajikan detail alam dan tujuan manusia dalam bentuk titik dan luasan. Ditinjau dari skalanya, peta skala sangat besar atau sering disebut dengan kadaster. Skala antara 1/100.000 sama dengan 1/5000. Biasanya peta semacam ini digunakan terutama untuk perencanaan, yaitu peta skala besar, yaitu skala antara 1/5000 sampai 250.000. Terus ada peta skala sedang, skala antara 1/250 sampai 500. Peta skala kecil antara 1/500.000 sampai 1 juta. Dan peta skala sangat kecil atau geografi, skala antara 1 juta ke atas. Ini biasanya digunakan untuk peta suatu negara atau peta benua atau peta dunia. Ditinjau dari isinya, bahwa peta umum ialah peta yang menggambarkan kenampakan fisik, medan asli maupun sosial, ekonomi, dan medan buatan. Sedangkan peta umum ini contohnya adalah peta topografi, ialah peta yang menggambarkan permukaan bumi dengan reliefnya.
Peta chorografi ialah peta yang menggambarkan seluruh permukaan bumi secara umum, misalnya peta dunia dan atlas. Sedangkan peta khusus atau sering disebut dengan peta tematik ialah peta yang menggambarkan kenampakan tertentu, misalnya peta kepadatan penduduk. Ini adalah contoh salah satu peta rupa bumi digital Indonesia. Jadi di situ ada komponen-komponen peta dari judul, dari skala, lembar, terus ada insert, terus ada legenda, ada sumber, garis tepi, terus ada letak astronomis, ada orientasi utara selatan. Jadi peta yang dikeluarkan Badan Informasi Geospasial ini komponen petanya sangat lengkap. Ini adalah contoh peta topografi. Di sini ada kemiringan lereng dan lain-lain, ada kontur, ada penggunaan lahan. Inilah peta topografi. Sedangkan ini adalah peta chorografi, peta dunia yang menggambarkan secara umum. Di sini tidak detail, penggunaan lahan tidak ada, jalan tidak ada, hanya kondisi tempat secara geografis saja, samudra, benua, dan ibu kota. Ini adalah salah satu contoh peta lumpur di daerah Lapindo ya, kelihatannya ada Jatirejo peta lumpur ini. Ini adalah salah satu contoh peta ortofoto tadi, dan itu bisa dijadikan foto yang bisa di layout dengan ArcGIS. Meskipun itu peta ortofoto, tetap harus diberikan orientasi utara, ada judulnya, ada lintangnya, terus ada legendanya, terus ada orientasi utara selatan, terus ada simbol-simbolnya. Ini menyebabkan salah satu peta yang bagus. Selanjutnya peta lainnya itu ada peta manuskrip, peta yang produk pertama suatu peta yang diproduksi dalam keseluruhan proses pemetaan. Ada peta dasar, adalah peta yang dijadikan dasar untuk pembuatan peta lainnya seperti peta-peta tematik. Terus ada peta dasar untuk peta tematik, itu adalah peta kerangka. Peta dasar untuk peta topografi, peta turunan disebut dengan peta induk. Peta turunan adalah peta yang diturunkan dari peta induk dan skala yang lebih kecil daripada induknya. Di sini tentunya ada macam-macam komponen-komponen peta. Jadi garis astronomi komponen peta berupa garis menunjukkan sebuah lokasi yang digambarkan berdasarkan garis bujur dan garis lintangnya. Terus ada peta topografi, peta yang menggambarkan permukaan bumi dengan reliefnya. Selanjutnya adalah komponen objek apa yang ada di peta garis ini. Adalah tentunya jawabannya adalah garis, poin, dan poligon. Ada titik, dot, line, dan area. Demikian materi dari kami tentang dasar komponen peta dan konsep dari kartografi atau pemetaan. Sekian, semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang kenal, kita minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi, tetap semangat.